Peraduan Cinta Malika oleh Fujika, episode 8. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Hari pernikahan Malika dan Anggara pun tiba. Sesuai kesepakatan, acara akad nikah dilangsungkan di kediaman Pak Juna. Tidak ada riuh iringan musik, juga suara gaduh tamu undangan. Sepi, seolah tak ada apa-apa. Dengan menggunakan jasa MUA yang dikirim oleh pihak mempelai pria, Malika disulap bak putri dongeng. Malika yang memang sudah memiliki paras yang cantik alami, kini semakin cantik. Ditambah lagi dengan balutan kain kebaya berwarna peach, membuat aura kecantikan dan keindahan Malika menyeruak. Setelah mengetuk pintu, Ibu Jamilah masuk. Di saat yang sama, Malika yang masih duduk di depan cermin menoleh. Masya Allah, sungguh cantik putri ibu. Seru Ibu Jamilah kagum, namun di detik berikutnya raut wajahnya berubah. Sangat jelas jika wajah itu tidak bahagia. Ia melangkah mendekati Malika dan duduk di tepi tempat tidur. Setelah beberapa saat, ia meraih tangan putrinya. Malika, apakah kamu bahagia, nak? Tanyanya dengan tatapan sayu. Malika tidak langsung menjawab. Ia menatap lekat ibunya, kemudian tersenyum. Ibu, Malika tahu, ibu mencemaskanku. Meskipun ini hanya perjodohan, tapi bukankah pernikahan ini sakral? Malika bangkit dan duduk di tepi tempat tidur yang sama dengan ibunya. Ibu, memang benar, awal Malika menerima perjodohan ini karena demi kelangsungan perusahaan dan hidup paman. Tapi semakin kesini Malika berpikir menikah juga adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan Malika yakin Allah telah menentukan jodoh Malika hari ini. Untuk itu, ibu jangan khawatir. Ini semua sudah kehendak dari Allah. Malika ikhlas dengan apapun yang diberikannya. Sontak, Ibu Jamilah memeluk putrinya. Malika, setiap anak gadis pasti mendapatkan pernikahan yang sesuai dengan impiannya. Ingin menikah dengan seseorang yang dicintai dan mencintainya, mengadakan pesta resepsi yang megah, serta diiringi dengan alunan musik yang indah. Tutur Ibu Jamilah bersama dengan air matanya yang menetes. Malika melepaskan pelukannya, dengan jari jempolnya ia mengusap jejak air mata di kedua pipi ibunya. Kendati dirinya juga bersedih saat ini, namun sebisa mungkin ia tak menampakkannya di depan ibunya. Sekuat tenaga, ia berusaha tegar di hadapan wanita yang telah melahirkannya itu. Apa yang ibu katakan benar. Malika tidak menyangkalnya sama sekali. Malika pun menginginkan pernikahan yang seperti itu. Tapi, apakah Malika harus meronta dan melawan kehendak Allah, Bu? Ibu Jamilah hanya diam, menatap dalam putri kecilnya itu. Yang Malika butuhkan sekarang adalah doa dan restu ibu. Karena di dunia ini tak ada yang lebih ampuh melebihi doa dari seorang ibu kepada anaknya. Bulir bening kembali luruh membasahi kedua pipi Ibu Jamilah. Ia sungguh tak menyangka jika putri semata wayangnya itu memiliki hati yang besar. Doa dan restu ibu selalu menyertaimu, nak. Tak ada satupun doa ibu yang tak mengikut sertakan namamu. Semoga kamu bahagia, nak. Amin ya Rob. Allah pasti mengabulkan doa ibu. Jadi ibu jangan bersedih lagi. Bukankah ini hari bahagia Malika? Ucap Malika seraya menghapus air mata ibunya. Ya Allah, Malika tak ingin ibu bersedih. Malika tak mau melihat ibu muram. Malika berharap kedepannya ibu senantiasa tersenyum bahagia. Amin. Lanjutnya membatin. Pak Nugroho sekeluarga telah tiba. Kini mereka telah duduk dan menunggu hadirnya mempelai wanita. Bersama ibunya, Malika keluar kamar dan menuruni satu persatu anak tangga. Semua pasang mata tertuju pada Malika yang berjalan semakin mendekat, kecuali Angga yang memang tak pernah menginginkan pernikahan ini. Namun, berbeda dengan Aska, sejak menyaksikan Malika menuruni anak tangga, hatinya sudah tak tenang, sangat kacau. Walau penampilan Malika saat ini berbeda, tapi ia masih bisa mengenali Malika dengan jelas. Sungguh ia tak menyangka jika nama yang ia baca pada kartu undangan yang batal disebar adalah nama gadis yang telah mengisi relung hatinya yang kosong beberapa hari terakhir ini,
yang sebentar lagi akan menjadi istri dari Angga, adik kandungnya. Kakak baik. Lirih Mika yang duduk di pangkuan Ibu Anggita tak jauh dari Aska. Aska menoleh putrinya yang ternyata juga dapat mengenali Malika, kemudian kembali menatap Malika yang kini duduk berdampingan dengan Angga. Bapak penghulu yang ditunjuk Pak Juna sebagai wali nikah Malika mengulurkan tangannya, menjabat tangan Angga. Meski pernikahan ini bukan kehendaknya, akan tetapi cukup membuat jantung Angga berdegup tidak stabil. Dengan satu tarikan nafas, ia berhasil melafalkan kalimat ijab kabul yang sejak kemarin memenuhi kepalanya. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya Bapak penghulu begitu ijab kabul selesai Angga ucapkan. Sah, seru para saksi termasuk Aska, walau hati kecilnya begitu berat untuk mengucapkannya. Setelah membacakan doa untuk kedua mempelai, mereka lanjut dengan menyantap makanan yang telah disajikan, dan sesudahnya tak ada lagi acara berikutnya, sebab acara resepsi memang tidak dijadwalkan. Mika turun dari pangkuan Ibu Anggita dan berlari menuju Malika. Kakak baik. Malika terkejut dengan kedatangan Mika. Ia mengerutkan keningnya ketika teringat dengan bocah yang ditolongnya beberapa hari yang lalu. Bukankah anak kecil ini Mika yang aku tolong waktu itu? Kenapa bisa ada di sini? Batinnya. Rupanya rasa gugup yang menyelimuti membuatnya tak mampu menatap sekelilingnya. Sehingga ia tak melihat kehadiran Mika di antara orang-orang yang ada di sana. Ia melayangkan pandangannya sehingga tampaklah di matanya Aska yang duduk tak jauh darinya sambil menatapnya dengan tatapan yang sulit ia artikan. Tiba-tiba Mika menangis di depannya. Ia tersentak mendengar lengkingan suara tangis bocah 3 tahun itu. Kenapa kamu menangis sayang? Tanyanya sembari memegang kedua bahu Mika. Tentu saja pemandangan ini membuat semua yang melihat mereka heran. Karena tangis Mika tak kunjung reda, tanpa berpikir panjang, Malika membawa Mika keluar dari tempatnya saat ini menuju taman yang juga terdapat kolam ikan hias. Apa Mika mengenal cewek culun itu? Kenapa mereka tampak akrab? Tanya Angga dalam hati sepeninggal Malika. Tak berbeda dengan Angga, Pak Nugroho yang juga heran dengan kedekatan Malika dan Mika menoleh Aska yang duduk di sampingnya. Aska yang mendapat tatapan selidik dari papahnya pun mengerti. Nanti Aska jelasin, Pak. Aska kesana dulu. Aska bangkit dari duduknya dan menyusul Malika. Apa saya telah melakukan kesalahan? Tidak, saya yakin saya sudah melakukan yang seharusnya. Menolak Pak Nugroho juga dalam hati sambil menatap punggung Aska yang berjalan menjauh. Lalu mengalihkan tatapannya ke Angga yang juga melihat ke arah Aska. Apa mereka memiliki hubungan? Angga kembali membatin menyaksikan interaksi Malika dan Aska. Mika, kenapa kamu menangis sayang? Malika masih berusaha mendiamkan tangis Mika. Ayo lihat saya, minta Malika, namun Mika tetap apik mendekat Malika. Apa Mika tidak mau melihatku? Tanya Malika, sebab Mika tak sedikit pun melonggarkan pelukannya. Dari arah belakang, Aska menatap putrinya dengan tatapan sedih. Ia sangat memahami perasaan putrinya saat ini. Sekilas, ia teringat akan igon putrinya semalam. Dari situ, ia semakin tahu betapa putrinya sangat menginginkan Malika menjadi mamahnya. Apa mungkin Mika sudah mengerti dengan apa yang dilihatnya tadi? Batinnya yang mengingat adegan saat Angga mencium kening Malika setelah dinyatakan sah sebagai suami istri. Sayang, sini sama papa, ucapnya begitu berada di hadapan Malika sambil mengulurkan kedua tangannya hendak mengambil Mika dari gendongan Malika. Lagi-lagi Mika bergeming, namun kini tangisnya tidak sekencang tadi. Tidak apa-apa Pak, mungkin Mika kangen sama saya, ucap Malika. Tapi Mika berat, kamu bisa capek menggendongnya. Sontak, Malika mengarahkan pandangannya ke bangku taman tak jauh dari posisinya berdiri saat ini.
"Mika, kita duduk di bangku itu ya." Seketika Mika melonggarkan pelukannya. Sambil menatap Malika, ia mengangguk menyetujui usul Malika. Malika duduk sambil memangku Mika. Sembari bercakap ringan, sesekali ia menyingkirkan anak rambut Mika yang menutupi mata anak kecil itu. Aska yang berdiri di hadapan keduanya menatap Malika dan Mika bergantian. Melihat Mika yang kini tersenyum membuat hatinya bahagia. Apalagi perlakuan Malika terhadap Mika yang begitu jelas menyayangi putrinya. Namun, senyum yang terlukis di wajah tampannya mendadak sirna tatkala ia tersadar jika pada kenyataannya Malika telah resmi diperistri oleh adik kandungnya. "Maafkan Papa sayang, kakak baik sudah resmi menjadi istri Om Angga. Papa tidak mungkin menjadikannya mama buat Mika," gumamnya dalam hati yang tak mengalihkan tatapannya dari putrinya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.